Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan serta keberkahan dalam hidup kita, dalam menjalani hidup di masa pandemi sekarang ini. Rekan-rekan mahasiswa, kita akan melanjutkan diskusi pada kesempatan hari ini sebagaimana yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya pada mata kuliah usul fikih. Kita akan melanjutkan pembahasan. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan hukum Islam atau tarikh at-tashri' Islamiyah. Apa itu dan bagaimana konsepnya nanti kita akan pelajari bersama-sama. Namun sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya kita memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dengan membuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum makalah dipaparkan oleh para pemakalah pada kesempatan hari ini, saya ingin memberikan sedikit ulasan pendahuluan terkait dengan sejarah perkembangan hukum Islam atau yang kemudian dikenal dengan istilah tarikh at-tashri' al-islamiyah. Bisa diperhatikan bersama-sama pada slide yang telah saya buat dan saya tampilkan. Nah, jadi tarikh at-tashri' al-islamiyah itu sesungguhnya berasal dari dua kata inti, yaitu tentang tarikh. Yang pertama adalah tarikh, yang artinya penafsiran terhadap peristiwa di masa lampau yang dipelajari secara kronologis. Jadi mudahnya dipahami bahwa tarikh itu adalah sejarah, seperti itu. Kemudian berikutnya ada at-tashri'. At-tashri' itu apa? At-tashri' adalah ilmu yang membahas tentang teknis pembentukan fikih. Jadi gimana sih fikih itu dibentuk? Atau fikih atau perundang-undangan dalam Islam itu dibentuk seperti apa? Atau mudahnya pembentukan fikih atau hukum Islam. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa tarikh at-tashri' al-islamiyah adalah ilmu yang membahas tentang keadaan hukum Islam pada zaman Rasul dan sesudahnya dengan uraian dan periodisasi yang padanya hukum itu berkembang serta membahas ciri spesifikasinya, keadaan fuqaha dan mujtahid dalam merumuskan hukum itu. Ini saya mengambil pendapat dari Kamil yang dituliskan pada tahun 1989. Kemudian secara umum macam-macam tashri' itu ada dua. Apa saja itu? Yang pertama, kita bisa lihat bersama-sama. Yang pertama adalah tashri' dari segi sudut sumber. Jadi dari sumbernya itu apa saja sih? Ada dua. Seperti itu. Yang pertama itu tadi dari segi sudut sumbernya, yang mana bisa dipahami sebagai tashri' yang dibatasi pada bentuk, di mana ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sumbernya itu hanya dibatasi pada Nabi Muhammad SAW, yaitu hanya ada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tashri' yang kedua dibedakan, yang pertama itu di masa Rasulullah, kemudian yang kedua adalah tashri' dari segi sudut keleluasaan atau kandungan. Nah, di sini tashri' yang kedua ini mencakup ijtihad sahabat, tabi'in dan sesudahnya. Tabi'in sampai sekarang ini. Bagaimana nanti perkembangannya kita akan ulas bersama-sama. Nanti akan dipandu oleh pemakalah dan kita lanjutkan di sesi diskusi. Nah, periode tashri' kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama adalah periode di zaman Rasulullah SAW. Di sini dapat sedikit
saya sampaikan bahwa periode Rasulullah itu adalah periode insya atau periode pertumbuhan dan takwin atau pembentukan. Jadi tasyrik, jadi undang-undang atau hukum Islam di masa Rasulullah itu sudah mulai tumbuh dan mulai dibentuk. Itu ada sekitar tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi. Kemudian berikutnya yang kedua adalah periode sahabat. Nah, jadi periode sahabat di sini adalah di mana periode para sahabat mulai menafsirkan atau mulai mentakmilkan atau menyempurnakan. Nah, jadi para sahabat di sini periode yang kedua adalah sahabat menyempurnakan apa yang telah ada di zaman Rasulullah SAW. Ini lumayan, ada sekitar 30 tahunan, yang sekitar tahun 632 Masehi sampai 662 Masehi, seperti itu. Kemudian berikutnya ada pada periode tabi'in tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Boleh dikatakan di periode ini merupakan periode keemasan. Nanti di mana ijtihad itu berkembang sangat pesat sampai dikatakan sebagai masa keemasan tasyrik atau hukum Islam atau perundang-undangan, yang kemudian nanti akan memunculkan beberapa mazhab-mazhab yang masih ada sampai sekarang ini, seperti mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, dan juga yang lainnya, seperti itu. Baik, sementara itu dulu untuk kesempatan pendahuluan dari saya. Untuk berikutnya saya berikan kesempatan kepada para pemateri untuk bisa melanjutkan makalah yang telah disiapkan. Kurang lebih saya beri waktu 30 menit untuk memaparkan makalahnya, dan kemudian nanti dilanjutkan sesi tanya jawab serta nanti ulas balik serta tanggapan yang akan kita diskusikan bersama-sama. Monggo silahkan kepada para pemateri, saya beri waktu secukupnya. A few moments later. Baik, terima kasih atas terlaksananya diskusi antara pemakalah dan para mahasiswa yang saya rasa cukup menarik dan banyak hal yang dapat kita ambil, dan jawaban atas pertanyaan dari para mahasiswa juga cukup menarik dan cukup saya rasa bagus, sudah dijawab dengan baik oleh para pemakalah yang ada pada kesempatan hari ini, dan saya rasa ini bisa menjadi contoh untuk diskusi-diskusi kita di masa yang akan datang, seperti itu. Saya akan melanjutkan, sedikit menambahkan dari saya. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya juga boleh. Saya akan melanjutkan terlebih dahulu karena waktunya sudah tidak terasa, ini tinggal 20 menit lagi. Kita akan saya akan sedikit menambahkan terkait dengan periode Rasul. Jadi tadi kan sudah disampaikan oleh pemakalah maupun saya di pendahuluan tadi, ada periodisasi pembentukan undang-undang atau hukum Islam. Nah, seperti apa itu? Yang pertama adalah periode Rasulullah SAW. Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi kurang lebih ada 2 fase di masa Rasulullah. Ini yang ingin saya tekankan. Yang pertama adalah fase di Mekah. Ini kurang lebih selama 12, ada yang mengatakan 13 tahun. Ini terjadi semenjak beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, beliau diangkat menjadi Rasul sampai waktu hijrah beliau. Nah, apa saja ciri-cirinya? Ini yang perlu digarisbawahi. Ketika periode Rasulullah SAW itu kondisi masyarakat Islam itu masih sangat sedikit. Itu yang pertama ciri-cirinya. Sehingga dari sedikitnya masyarakat Islam saat itu kemudian menjadikan umat Islam itu berada pada posisi yang cukup lemah ketimbang musuh-musuhnya pada saat itu. Itu ciri-cirinya. Kemudian yang kedua,
mereka ya karena merasa lemah, kemudian mereka itu dikucilkan oleh penentangnya, oleh para musuh-musuhnya. Nah, pada fase ini Rasulullah, karena pada masa beliau pertama awal-awal diangkat Rasulullah hingga sebelum waktu hijrah itu penekanan hukumnya, hukum Islam atau undang-undangnya ada pada persoalan akidah. Jadi lebih banyak membahas mengenai persoalan-persoalan akidah. Itu ciri-cirinya. Kemudian fase yang kedua ada di fase Madinah. Nah, fase Madinah itu kurang lebih terjadi selama 10 tahun, dan ini terjadi semenjak beliau hijrah hingga beliau wafat. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, ketika dulu di Mekah Islam lemah, sekarang di Madinah Islam tidak lagi lemah. Kenapa? Karena jumlahnya banyak dan berkualitas. Kemudian yang kedua, adanya ajakan untuk mengamalkan syariat Islam dalam rangka memperbaiki hidup. Jadi ajakan-ajakan untuk melaksanakan perintah Allah, perintah agama Islam itu sudah semakin banyak. Kemudian yang ketiga, seluruh persoalan hukum, baik ibadah maupun muamalah. Jadi hukum atau perundang-undangan tidak lagi membahas mengenai akidah saja, tapi sudah mencakup semua persoalan hukum yang ada di lingkungan masyarakat, termasuk di bidang ibadah maupun muamalah. Nah, ini lebih-lebih kepada di bidang ibadah dan muamalah, seperti itu. Kemudian ini yang juga perlu digarisbawahi oleh para rekan-rekan mahasiswa semuanya, ada beberapa prinsip yang terjadi di periode Rasulullah SAW, yaitu ini yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, pengendalian kekuasaan tasyri', kekuasaan pengambilan keputusan hukum atau perundang-undangan di masa Rasulullah itu hanya ada pada diri Rasulullah itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua, ijtihad sahabat bukan sebagai tasyri'. Meskipun di dalam periode Rasulullah itu hanya Rasulullah sendiri yang memiliki kekuasaan dalam pengambilan tasyri', dalam pengendalian tasyri', tapi pada masa Rasul itu para sahabat sudah diberikan kesempatan untuk berijtihad. Nah, akan tetapi mereka baru dibatasi untuk berijtihad. Kemudian itu tidak bisa dan belum dibukukan. Itu belum diakui ijtihad para sahabat itu, kecuali mereka sowan kepada Rasulullah, mereka ketemu Rasulullah, konsultasi dengan Rasulullah ini bagaimana, dan mendapat persetujuan dari Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, garis perundang-undangan di masa periode Rasulullah SAW itu dapat saya sampaikan ulasannya. Itu yang pertama, misal ada sebuah masalah, jadi ada masalah itu, nanti masalah itu misal kok diterima oleh sahabat, maka sahabat akan menyampaikan kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah itu nanti akan mencari jawaban-jawaban yang ada, atau mencari petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya Allah, ini bagaimana seperti ini. Rasulullah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan wahyunya, ataupun kalau memang telah ada, Rasulullah berijtihad dengan meminta petunjuk dari wahyu yang telah ada sebelumnya. Atau saat itu juga Rasulullah SAW itu bermusyawarah dengan para sahabat untuk kira-kira bagaimana pemecahan masalah yang ada tersebut. Nah, jadi pada saat itu sumber tasyri' atau sumber pengambilan hukum Islam perundang-undangan itu hanya ada dua. Yang pertama adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dan ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya dua itu saja. Ijtihad sahabat belum diakui kecuali mendapat persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu fase pertumbuhan. Kemudian fase takwin atau pembentukan dilakukan. Yang pertama, prinsipnya berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Jadi tidak langsung blok, tidak, tapi berangsur-angsur sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada
Nabi Muhammad SAW. Itu berangsur sebagai jawaban atas segala permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Terus kemudian yang kedua, mensedikitkan pembuatan undang-undang. Jadi saat itu masih sangat sedikit sekali. Kemudian yang ketiga, memberikan kemudahan dan keringanan. Jadi saat itu prinsip dari takwin saat itu adalah untuk memberikan kemudahan dan keringanan, masih kepada memberikan kemudahan dan keringanan. Dan berikutnya yang keempat adalah berjalannya undang-undang sesuai dengan kemaslahatan. Jadi undang-undang itu akan berjalan apabila ada kemaslahatan atau ada manfaat yang diterima oleh masyarakat saat itu. Kemudian berikutnya itu pada Rasulullah. Jadi diingat-ingat pada Rasulullah itu sumbernya hanya ada Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran dan ijtihad Rasulullah sendiri, tidak ada yang lain. Kemudian para sahabat, ini yang juga perlu digarisbawahi. Jadi pada masa periode sahabat, kita tahu semuanya sahabat itu ada berapa dan siapa saja yang memimpin, atau yang kemudian juga dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tentunya rekan-rekan mahasiswa sudah paham semuanya. Ini periode ini dimulai semenjak Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi mulai wafatnya Nabi Muhammad SAW itu sudah berubah menjadi periode sahabat. Nah, bagaimana bentuk perkembangan hukum Islam atau perundang-undangan Islam di masa sahabat? Ini ditafsirkan sebagai periode atau dimaknai sebagai periode sahabat. Ini periode menafsirkan undang-undang dan terbukanya pintu ijtihad yang sangat luas. Jadi di masa periode ini itu adalah masa penafsiran undang-undang. Jadi Rasulullah sudah membentuk undang-undang berupa Al-Quran dan ijtihad Rasulullah yang kemudian dikenal dengan sunnah. Nah, akan ditafsirkan oleh para sahabat dan kemudian mereka beristihad. Jadi pintu-pintu ijtihad di saat itu tuh sudah mulai terbuka. Nah, seperti yang tadi katakan di periodisasi sebelumnya, bahwa periode sahabat ini kurang lebih terjadi selama 30 tahun, yang mana ada kepemimpinan yang pertama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa sih kemudian kok pintu pada masa sahabat, periode sahabat ini, periode Khulafaur Rasyidin ini, pintu-pintu ijtihad itu mulai terbuka? Apa sebabnya? Nah, yang pertama perlu digarisbawahi ini, yang ingin saya tambahkan adalah pertama, terdapat muslim yang awam. Jadi ketika para sahabat mengambil alih kekuasaan kepemimpinan pasca Rasulullah SAW wafat, nah para sahabat ini mulai banyak yang menyebarkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Nah, kemudian di masa penyebaran tersebut tentunya akan mendapati umat Islam atau orang-orang Islam, orang-orang yang mendapatkan ajaran Rasulullah tersebut, itu orang yang belum begitu paham dengan ajaran Nabi. Mereka hanya dapat memahami nas hukum atau memahami perundang-undangan atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya melalui perantara orang yang paham dengan nas tersebut. Jadi sebabnya ini salah satu sebabnya kenapa kemudian pintu ijtihad itu mulai terbuka lebar di masa periode sahabat. Kemudian yang kedua, materi undang-undang atau nas hukum di masa Rasulullah dan juga di masa sahabat itu belum tersebar merata di kalangan kaum muslimin. Jadi ya masih beberapa golongan saja, beberapa kalangan saja yang mendapatkan ajaran atau mendapatkan penyebaran daripada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad dan kemudian kepada para sahabat. Jadi belum terlalu banyak. Nah,
sebabnya itu. Kemudian yang ketiga, undang-undang yang telah ada itu baru mensyariatkan hukum bagi kejadian yang telah ada saat itu. Jadi hanya ketika Rasulullah, ya udah hanya ada di masa Rasulullah itu paling banyak seperti itu. Ada masalah apa di saat terjadi Rasulullah, ya udah dijawab oleh Rasulullah saat itu saja. Ya memang ada beberapa yang kemudian ini juga terjadi seperti ini di masa yang akan datang juga bisa, tapi yang paling banyak adalah baru mensyariatkan hukum atas kejadian yang terjadi pada saat itu. Nah, jadi sangat sedikit sekali, atau mungkin bahkan ada yang mengatakan tidak ada yang mensyariatkan kejadian di masa yang akan datang atau di masa sekarang, seperti itu. Nah, atas dasar hal tersebut, maka berakibat pada yang pertama, para sahabat dan pemuka saat itu yang telah mendapatkan syiar ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW itu wajib memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang memerlukan penjelasan atau penafsiran dari ayat hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ya kewajiban para sahabat dan para pemuka saat itu untuk menjelaskan seperti itu. Terus kemudian akibat yang kedua, menyebarluaskan, mereka itu wajib menyebarluaskan hukum yang telah ada tersebut di kalangan kaum muslimin. Jadi saat itu mereka hafal, jadi saat itu periodenya itu masih dalam bentuk hafalan. Ya meskipun pada masa sahabat ini juga sudah mulai ada ijtihad berupa pembukuan Al-Quran. Tapi waktu sebelum pembukuan Al-Quran itu dimulai, hampir semuanya itu masih dalam bentuk hafalan saja. Nah, seperti itu. Jadi apa yang mereka hafalkan wajib mereka sebarluaskan di kalangan kaum muslimin, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, kemudian akibat yang ketiga adalah memberi fatwa hukum terhadap peristiwa yang belum ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini akibatnya. Jadi ketika dulu undang-undang atau hukum Islam itu baru ada untuk menjawab persoalan-persoalan saat itu, maka akan muncul persoalan-persoalan baru dan mereka harus dapat menjawab atau memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan hukum. Itulah yang kemudian menyebabkan pintu ijtihad pada masa sahabat mulai terbuka lebar. Nah, ini yang perlu saya tambahkan dari yang telah dipresentasikan pemakalah. Jadi pada periode sahabat itu sumber hukum pada periode sahabat itu ada 3. Jadi dapat kita ketahui bersama-sama ketika tadi pada masa Rasulullah itu sumber hukum atau sumber undang-undang itu ada 2. Sekarang di masa sahabat itu ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau ijtihad Nabi Muhammad SAW dan ijtihad para sahabat. Jadi ketika pada periode Rasul dulu itu belum diakui ijtihad sahabat, sekarang karena permasalahan semakin kompleks, kemudian ijtihad sahabat itu menjadi bagian daripada sumber hukum dalam pengambilan keputusan perundang-undangan dalam Islam atau hukum Islam, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu digarisbawahi bahwa di masa periode sahabat ini salah satu bentuk ijtihad yang paling terkenal adalah Al-Quran mulai dibukukan. Nah, jadi yang baru mulai dibukukan adalah Al-Quran saja, tidak dengan As-Sunnah dan ijtihad sahabat. Kenapa kok As-Sunnah dan ijtihad sahabat itu belum dibukukan? Karena nanti dikhawatirkan itu akan tercampur dengan nas atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi untuk mengantisipasi, jadi baru dimulai dibukukan Al-Quran saja. Nah, itu yang perlu diketahui. Terus kemudian berikutnya, pada periode sahabat ini Islam, penyebaran Islam itu mulai banyak tersebar di berbagai negara lain di luar Mekah dan Madinah. Nah,
munculnya perbedaan pandangan tersebut, jadi semakin banyaknya penyebaran Islam di mana-mana itu memunculkan pandangan terkait otoritas dalam penetapan hukum. Jadi saat itu terjadi gejolak, semacam gejolak. Ini siapa yang berhak menentukan penetapan hukum? Otoritas siapa yang berhak ini? Kalau dulu Rasulullah ya Rasulullah. Nah, kalau sekarang di masa sahabat ini terjadi gejolak. Ada yang mengatakan, harus hanya Ahlul Bait saja. Yang kemudian itu dikenal dengan Syiah. Jadi kalau enggak Ahlul Bait, enggak ada keturunan dengan Rasulullah, itu tidak akan, keluarga Rasulullah itu tidak akan bisa memutuskan menetapkan hukum Islam. Itu yang kemudian dikenal dengan Syiah. Nah, atau kemudian yang berikutnya, ini pandangan yang pertama, pandangan yang kedua itu semua sahabat, semua yang pernah dekat dengan Rasulullah itu berhak untuk menetapkan hukum. Jadi istilah sahabat itu tidak terbatas hanya pada Ahlul Bait saja. Dan itu semuanya itu boleh. Yang kemudian ini dikenal dengan istilah dengan sebutan Ahlus Sunnah atau Sunni. Nah, itu. Jadi gejolak-gejolak pada periode sahabat ini sudah mulai muncul. Kemudian yang berikutnya, ini yang perlu juga digarisbawahi karena ini juga nanti akan bersinambung dengan masa tabi'in, itu adalah hal itu disebabkan oleh perbedaan pendapat. Jadi kenapa kok terjadi gejolak? Karena adanya perbedaan pendapat di sifat Al-Quran dan juga As-Sunnah dan penggunaan ra'yu. Jadi ya bisa kita bayangkan lah seperti apa terjadi ketika Rasulullah sudah tidak ada, terus kemudian ada yang masih ngayal, pokoknya harus hanya keluarga Rasulullah saja yang boleh menetap hukum dan yang semuanya enggak, semuanya. Nah, itu seperti itu. Jadi terjadi perdebatan di antara dua golongan tersebut. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, sementara sampai di sini dulu diskusi kita hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan tadi yang cukup menarik dan saya kira terlaksana dengan baik itu dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Kita dapat lanjutkan untuk pembahasan di minggu yang akan datang. Terima kasih untuk para pemakalah. Kita beri aplaus yang meriah untuk para pemakalah luar biasa hari ini. Mari kita akhiri dan kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.